Jangan. Jangan pakai FB Ads, merugikan. Jangan. Hai, dengan saya Denandira di sini. Jadi di video kali ini saya pengen bahas soal FB Ads ya. Jadi judulnya ini mencengangkan banget gitu ya, kontroversial banget. Jangan pakai FB Ads. Loh, kok jangan pakai FB Ads Bang Dean? Bukannya Bang Dean ini iklan FB Ads-nya jalan terus. Saya sering banget gitu ya nemuin iklannya Bang Dean. Dan saya sering banget kena iklannya Bang Dean. Kok di sini di video ini Bang Dean malah nyuruh saya jangan pakai FB Ads? Bentar dulu. Ini belum beres ya. Jadi di sini alasan saya kenapa Anda jangan pakai FB Ads adalah yang pertama, jangan pakai FB Ads kalau Anda berpikir ketika Anda klik tombol promosikan atau tombol boost post itu udah pasti untung. Ini kesalahan banyak pemula yang baru mulai gitu kan, menggunakan metode hope and pray gitu ya. Berharap dan berdoa. Jadi taunya tuh kalau FB Ads tuh ada tombol promosikan ataupun boost post gitu ya. Terserah tergantung Anda pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Inggris, kita si settingan FB sama IG-nya. Begitu ada tombol promosikan dan boost post, Anda langsung berharap gitu si orderannya langsung banjir dan rame. Padahal kalau misalnya Anda gitu ya pengen profit dari Facebook Ads ataupun IG Ads, Anda jangan menggunakan boost post atau promosikan. Tapi sebenarnya bisa sih teman-teman, bisa, cuma kalau Anda nggak paham strateginya, Anda pemula, Anda cuma asal klik tombol promosikan ataupun boost post, ya keseringan. Tapi kalau Anda nggak tahu strateginya, ya Anda cuma asal klik tombol boost post atau promosikan, ya kebanyakan yang melakukannya akan mengalami yang namanya boncos. Jadi jangan asal gunakan tombol boost post atau promosikan dan berharap langsung profit. Anda harus paham strateginya dulu kalau misalnya Anda pengen berharap menggunakan tombol boost post atau promosikan itu langsung profit. Yang kedua, jangan menggunakan Facebook Ads kalau Anda tidak menggunakan Business Manager. Oke? Nah, jadi buat Anda nih yang mau terjun ke dunia Facebook Ads, kalau sekarang Anda masih menggunakan klik tombol boost post atau promosikan, ya mendingan Anda segera pelajari yang namanya Business Manager. Yes, karena dengan Business Manager itu fiturnya lebih komplit. Dan ketika saya dulu gitu ya beriklan menggunakan tombol boost post atau promosikan dan saya menggunakan Business Manager, itu hasilnya bagaikan langit dan bumi ya. Bumi dan langit. Jauh banget ya. Kayak hubungan kamu dan dia. Yes, dengan menggunakan Business Manager Anda bisa mengoptimalkan iklannya karena fiturnya lebih banyak. Karena kita bisa membuat yang namanya pixel ya. Nah kalau Anda udah paham yang namanya pixel, itu nanti iklan bakal enak banget deh ya. Karena nanti robotnya si Facebook tuh bakal membuat iklan kita tuh menjadi lebih pintar. Yes, jadi nanti tuh ada data-data yang disaring oleh Facebook. Dan akhirnya iklan kita bisa menjadi lebih optimal. Dan Facebook akan mengarahkan iklan kita kepada orang-orang yang lebih tertarget sesuai data yang telah didapatkan. Nah jadi kalau misalnya Anda masih menggunakan klik tombol boost post, segera gunakan Business Manager ya. Nah, linknya ada di sini ya di business.facebook.com ya. Yang ketiga, jangan beriklan kalau Anda tidak paham objektif beriklan di Facebook. Yes, kebanyakan orang salah dalam objektif sehingga akhirnya iklannya boncos. Nah, di Facebook tuh ada 3 funnel ya. Fiturnya tuh ada 3 funnel. Yang pertama ada awareness, lalu ada consideration, lalu yang ketiga adalah conversion. Nah, jadi kalau awareness ini biasanya kita akan menjangkau orang yang lebih banyak. Kita kayak gini nih, kayak kita ngomong ke Facebook, Facebook iklan gua tolong sebarin dong ke banyak orang supaya banyak yang aware nih sama bisnis gua. Nah, ini biasanya kalau buat brand-brand yang cuma cari awareness gitu kan, misalnya yang udah punya jalur distribusi yang bagus gitu ya, kayak perusahaan-perusahaan yang iklan di TV tuh kan, mereka tuh iklannya cuma awareness doang gitu kan, tapi jalur distribusinya tuh bisa di retail. Nah, kalau misalnya Anda tipe bisnis seperti ini, Anda bisa gunakan awareness. Kalau misalnya Anda pengen membuat si audiens Facebook tuh
mempertimbangkan iklan Anda gitu ya, atau bisnis Anda bisa gunakan yang namanya consideration. Nah, di consideration ini ada traffic, ada engagement, ada juga video views ya. Jadi kita bisa mengarahkan orang untuk menonton video, lalu ada prospek untuk mengumpulkan leads di bagian consideration ini. Nah, lalu ada juga yang lain-lainnya ya, nanti Anda cek aja di Business Manager. Nah, lalu yang ketiga ada conversion. Nah, kalau misalnya Anda pengen fokusnya ke penjualan, Anda bisa gunakan yang namanya conversion. Memang biaya iklannya itu lebih mahal kalau Anda menggunakan conversion. Ya, tapi kalau memang goal Anda adalah jualan, ya saya akan menyarankan Anda menggunakan conversion ya. Objektif conversion ini kalau kata internet marketer luar tuh kayak holy grail-nya Facebook Ads ya. Jadi kalau misalnya Anda pengen mendapatkan penjualan, bang saya pengen profit iklannya, ya Anda bisa mulai dari yang namanya conversion ya. Karena ketika Anda menggunakan awareness atau consideration, itu objektif utamanya itu bukan berjualan. Oke? Yang keempat, jangan beriklan kalau Anda tidak bisa membuat penawaran yang dibutuhkan market. Yes, sebagus apapun iklan Anda di Facebook Ads, kalau misalnya Anda membuat penawaran yang tidak diterima oleh market, iklan Anda akan zonk, iklan Anda akan fail. Nah, kebanyakan orang yang gagal biasanya mereka tuh cuma mikirin, oh ini produk nih, produk bagus nih ya, produk ini bagus, lalu klik tombol boost post gitu kan, atau asal jalanin iklan, asal pilih objektif dan membuat penawaran yang asal. Jadi begitu orang atau audiens lihat si penawarannya, mereka akan mengabaikan iklan Anda. Nah, jadi supaya iklan Anda diperhatikan dan tidak diabaikan, buatlah penawaran yang memang bisa mencuri perhatian market ataupun audiens Anda. Nah, jadi ketika Anda membuat penawaran, jangan asal. Anda harus melakukan yang namanya riset dulu. Nah, kebanyakan orang yang nggak mau riset itu gagal melakukannya ya. Nah, kalau sekarang misalnya Anda malas riset, yang paling gampang Anda mendingan jadi reseller aja. Kenapa jadi reseller? Karena kalau misalnya Anda jadi reseller dan suppliernya support Anda gitu ya untuk jualan, biasanya mereka akan memberitahu siapa sih target marketnya dan bagaimana cara membuat iklannya. Lebih bagus kalau misalnya Anda bisa mendapatkan supplier yang memberi materi iklan siap contek. Nah, kebetulan saya pun mempunyai sebuah bisnis teman-teman, namanya Asgar. Nah, kalau Anda menjadi reseller ataupun agen Asgar, itu kita kasih bahan promosi siap pakai. Jadi seperti plug and play. Jadi kalau misalnya Anda malas riset, Anda bisa juga menggunakan produk Asgar untuk beriklan. Dan sudah banyak juga agen-agen Asgar yang profit saat beriklan tanpa perlu pusing mikirin konten iklan ataupun copywritingnya ya. Jadi tinggal contek aja udah bisa langsung profit. Lalu yang kelima, jangan beriklan kalau konten iklan Anda asal-asalan. Yes, maksudnya asal-asalan gimana Bang Dean? Oke, Anda udah membuat penawaran yang tepat ya, Anda udah membuat penawaran yang tepat, Anda udah membuat copywriting yang maknyus, tapi konten iklannya tuh asal-asalan. Jadi kayak seadanya banget gitu ya. Nah, kalau Anda pengen membuat iklan Anda profit, maka saran saya adalah Anda buat iklannya yang bagus ya. Jadi buatlah iklan yang engage dengan market. Bukan berarti editannya harus wah atau gimana gitu ya. Tapi gimana caranya konten iklan Anda tuh bisa ngena. Entah Anda menggunakan soft selling atau hard selling, tapi gunakanlah hook story offer yang mantap ya. Gunakanlah hook story offer yang bisa menyentuh hati si audiens Anda. Yang keenam, Anda tidak menyiapkan budget beriklan ya. Jadi jangan pernah Anda beriklan kalau Anda tidak menyiapkan yang namanya budget. Yes, budgeting itu sangat penting ya. Kebanyakan yang tidak menyiapkan budget akan menyerah ketika menggunakan Facebook Ads. Nah, makanya saya pribadi biasanya menyiapkan yang namanya budget ikhlas. Yes, ikhlas ya. Seperti mengikhlaskan dia yang telah pergi meninggalkanmu. Wow. Ya, jadi intinya Anda harus menyiapkan budget yang kalau dimana ketika Anda gunakan budget itu lalu Anda boncos atau misalnya cuma nutup iklan doang dan Anda nggak profit, ya Anda harus bisa merelakannya ya. Anda harus bisa move on. Makanya gini, Anda hitung dulu nih penghasilan Anda berapa. Misal Anda punya penghasilan sebulan 4 juta gitu ya. Nah, Anda siapin kira-kira budget ikhlasnya berapa dari 4 juta. Misalnya Anda buat beriklan, oh saya ikhlasnya Bang 500.000. Ya udah 500.000. Bang, saya ikhlasnya 1 juta bang. Ya udah 1 juta. Bang, saya masih belum punya keluarga. Saya pengen total. Saya mau coba 3 juta deh buat iklan biar saya bisa cepat-cepat profit dari Facebook Ads.
Yap, berapapun budget yang Anda ikhlas untuk menyisihkannya, gunakan ya. Yang penting Anda harus realistis. Kalau Anda nyiapinnya 500.000, berarti Anda atur iklannya dengan budget minim dulu. Kalau misalnya Anda siap dengan budget gede langsung, ya udah, Anda juga gunakan teknik dan jangan asal ya. Nanti kita bisa belajar lebih teknis lebih dalam di video-video lainnya ya. Yang penting di sini Anda harus paham bahwa Anda harus menyiapkan yang namanya budget beriklan. Karena kebanyakan yang tidak menyiapkan budget akan gagal. Yang ketujuh, jangan beriklan kalau Anda tidak menggunakan yang namanya landing page. Yes, kebanyakan orang yang beriklan tidak menggunakan landing page itu gagal dalam beriklan ya. Misalnya Anda iklan langsung diarahkan ke WA atau diarahkan ke DM IG, DM FB. Bisa sih, bisa gitu ya. Tapi kalau misalnya Anda tidak paham strateginya, lagi-lagi Anda tidak paham strateginya, yaitu Anda akan mengalami yang namanya kebocosan. Kalau buat saya pribadi, saya lebih bagus diarahkan ke landing page dulu. Tujuannya apa? Supaya ke filter. Karena kalau misalnya nih Anda iklan, Anda langsung arahi semuanya ke WA, itu yang masuk itu random banget ya. Alien-alien juga yang aneh-aneh itu masuk semua gitu ya. Pokoknya nanti Anda bakal capek sendiri ngebalesin chat, tapi bukan orang-orang yang serius yang ingin membeli produk Anda. Nah, kalau udah Anda arahkan ke landing page dulu, mereka udah melihat dulu nih penawaran Anda seperti apa, produk Anda tuh seperti apa keuntungannya kalau mereka beli. Nah, kalau mereka udah lihat landing page, itu akan ke filter mana yang serius, mana yang enggak. Nah, kalau yang enggak serius ya udah, mending dibuang aja. Jadi kita bisa melayani mana audiens yang serius dan mana yang enggak. Jadi ketika misalnya Anda nanti udah mendapatkan orang yang klik tombol WA ataupun yang isi form, itu orang-orangnya adalah orang-orang yang memang serius ingin membeli produk ataupun jasa yang Anda jual. Nah, jadi prospek pun harus difilter ya, makanya ada tahapan yang namanya funneling. Kalau misalnya semuanya Anda masukin, itu nanti Anda bakal capek sendiri ya. Jadi dengan funneling ini Anda bisa menyasar target market yang lebih spesifik dan juga lebih serius, sehingga Anda bisa menemukan customer impian Anda dari Facebook Ads. Yang kedelapan, tidak memahami apa itu namanya pixel. Oke? Nah, jadi buat Anda yang pengen beriklan tapi belum belajar yang namanya pixel, mending Anda pelajari dulu ya pixel. Pixel itu apa? Pixel itu adalah sebuah alat dari Facebook untuk kita bisa merekam aktivitas dari traffic yang kita datangkan dari Facebook ke web kita. Sehingga kita bisa mengambil keputusan yang tepat dan kita bisa membuat kecerdasan buatan Facebook untuk menjadi lebih pintar dan bisa mendatangkan prospek yang lebih potensial ke bisnis Anda. Nah, jadi penting banget buat Anda yang belum paham apa yang namanya pixel Facebook, coba pelajari deh soal yang namanya pixel Facebook. Bang, saya pengen paham lebih detail dong soal yang namanya pixel Facebook. Oke, kalau banyak yang request, komen aja. Kalau misalnya memang banyak, saya akan buatkan videonya khusus Anda ya. Komen. Yang kesembilan, jangan beriklan kalau Anda tidak melakukan yang namanya retargeting. Yes. Apa itu retargeting? Retargeting adalah sebuah teknik saat kita beriklan untuk mengejar-ngejar calon prospek. Nah, jadi gini, pernah nggak sih Anda coba ingat-ingat lagi gitu ya? Pernah nggak sih misalnya Anda mengunjungi sebuah website, misalnya Anda kunjungin websitenya di Facebook. Lalu ketika Anda buka sosial media lain, iklannya ada. Lalu Anda ketika searching di Google gitu ya, iklannya juga ada. Nah, pernah nggak sih Anda menemui kejadian seperti itu? Jadi seperti dikejar-kejar. Atau misalnya nih Anda buka marketplace, pas buka Facebook, dikejar juga iklannya ya. Nah, itu namanya retargeting ya. Jadi kita menargetkan orang-orang yang sudah pernah mengunjungi web kita supaya diingatkan lagi untuk akhirnya mereka bisa menyelesaikan transaksi di web kita. Nah, jadi kalau misalnya Anda tidak melakukan yang namanya retargeting, itu Anda menghilangkan banyak sekali uang yang sudah Anda habiskan ketika beriklan di awalnya. Karena yang namanya prospek ataupun calon buyer biasanya tidak membeli pada pandangan pertama. Kebanyakan ya. Ada nggak sih yang membeli pada pandangan pertama? Ada. Tapi kebanyakan mereka biasanya harus lihat minimal 21 kali iklan kita dulu, baru akhirnya mereka memutuskan untuk membeli. Nah, kalau misalnya Anda baru sekali ngiklan terus nggak closing, ya itu wajar kok ya. Makanya Anda gunakan teknik yang namanya retargeting. Oke, yang terakhir, yang nomor 10. Jangan beriklan kalau Anda tidak punya mindset berinvestasi di iklan. Yes, kalau misalnya sekarang Anda
pengen iklan gitu ya, belum punya skill, belum punya pengalaman, belum punya produk yang laris, udah pengen langsung untung. Ya, terus Anda tidak punya mindset yang namanya berinvestasi. Nah, jadi di sini saya akan jelaskan ya. Kalau misalnya Anda beriklan itu keuntungannya tuh nggak langsung di profit aja. Pertama, misalnya Anda bisa untung di brand awareness. Ya, jadi misalnya Anda beriklan nih tapi belum profit. Ya, tapi Anda sebenarnya udah untung. Untungnya apa? Di brand awareness. Jadi brand Anda, toko Anda itu udah semakin dikenal ya, udah memiliki yang namanya awareness. Lalu Anda pun udah untung dari yang namanya database. Jadi ketika misalnya Anda beriklan, lalu ada yang ngechat ke WA Anda atau ada yang isi form ke web Anda, itu Anda udah untung dari yang namanya database. Nah, database ini nanti bisa diolah ya, walaupun nggak closing hari ini, tapi bisa closing di kemudian hari. Makanya Anda udah untung di database. Nah, kalau misalnya di ujungnya akhirnya Anda untung di profit, ya Anda untung iklannya di pembelian, yes, berarti itu rezeki, ya. Nah, kalau kata Bob Sadino, gini ya, saya bisnis tuh cari rugi. Saya cari rugi supaya nanti kalau saya untung, saya bersyukur. Maksudnya gimana sih dari quote itu? Intinya gini, ketika berbisnis, ya udah jalanin aja gitu. Kalau rugi, syukuri. Kalau untung ya lebih disyukuri gitu ya. Jadi, teman-teman, sebenarnya kalau teman-teman udah bener gitu mindsetnya bahwa iklan itu adalah investasi, makanya siapin budget beriklan. Jadi kalau misalnya ketika nanti Anda udah nyiapin budget dan akhirnya iklannya belum profit, ya udah nggak apa-apa, karena Anda udah punya mindset yang namanya investasi. Anda walaupun belum untung di transaksi, tapi Anda udah untung di brand awareness dan juga di database. Oke? Jadi itu adalah 10 hal yang harus Anda tahu kalau Anda pengen beriklan di Facebook Ads. Kalau misalnya Anda belum paham soal ini dan Anda masih ngeyel aja, ya saran saya jangan beriklan di Facebook Ads karena nanti biasanya Anda akan gampang nyerah dan gampang baper. Oke, segitu aja untuk video kali ini. Jika Anda menyukai konten seperti ini, tolong bantu saya untuk like video ini dan juga share kepada teman Anda yang membutuhkan supaya konten ini bisa tersebar ke orang banyak. Jika Anda memiliki pertanyaan seputar video ini, silakan komen di bawah dan saya nanti akan bantu Anda untuk menjawab semua pertanyaan Anda, entah melalui komen ataupun saya membuat video-video lainnya. Oke, saya Dan Adira, segitu aja untuk video kali ini. Sampai ketemu di next video. Dadah!